Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa bersama kita, meridhoi apa yang kita lakukan dan memberikan keberkahan dalam tiap kegiatan yang kita rencanakan, ya, seperti tentunya kegiatan ini. Alhamdulillah, pagi ini Ustaz ingin kita mereview materi yang disampaikan oleh Ustaz Farid Mulia pada hari Kamis yang lalu, khususnya di hadapan para pengurus pondok pesantren tertentu, mulai dari yayasan, pengurus pesantren, dan mudah-mudahan ini sampai ke level paling bawah. Sebagian yang tidak kerja atas nama pengurus pun sebenarnya membutuhkan materi ini, wawasan seputar bagaimana memimpin yang benar, yang baik dan menarik, bagaimana memahami peran diri masing-masing dalam sebuah tim kerja, baik tim kerja itu kecil, sebut saja rumah tangga itu tim kerja kecil, ada suami, ada istri, ada anak, tapi ini adalah teamwork, tim kerja, sampai kepada tim kerja yang besar, sebut saja mengelola negara ini. Di atas itu mungkin ada lagi nanti organisasi setingkat dunia, ada PBB, ada organisasi setingkat kawasan, seperti kita itu ada Asia, setingkat Asia Tenggara. Nah, masing-masing tentunya membutuhkan satu kemampuan untuk memimpin yang luar biasa, yang harus dipersiapkan oleh dia. Kemarin ada istilah kepemimpinan 360 derajat. Barangkali yang belajar ilmu ukur paham itu ya. Yang nggak paham mungkin nggak pernah belajar ilmu ukur. Seperti apa itu 360 derajat? Mungkin selama ini banyak disebut orang 180 derajat. Katanya berubah 180. Ini sekarang ini 360 derajat. Itu jaminan, artinya kepemimpinan yang lingkupnya itu komplit, lengkap, menyeluruh, holistik, komprehensif. Bukan kepemimpinan yang hanya ngurusi sektor-sektor tertentu saja. Makanya kemarin muncul istilah memimpin ke atas, memimpin ke samping, kanan, ke kiri. Lalu kemudian memimpin ke bawah. Nah, itulah cerminan 360 derajat. Jadi menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya dari atas ke bawah saja. Belajar cara memimpin itu mulai dari bawah ke atas. Mulai dari tadi teman-teman sederajat, setara, ke samping, kanan dan kiri. Mungkin hari ini kita belum disebut sebagai pemimpin formal yang dalam dua istilah ini ternyata penting. Tapi kita banyak ramai belajar ketika kita menjadi posisi di bawah tadi, belajar bagaimana kita menjadi pemimpin ke atas. Yang kita pahami selama ini seolah-olah kita memimpin itu ngurusi anak buah bawah, ya kan? Ngurusi orang-orang yang kita pimpin. Kita tidak pernah menempatkan diri kita pada posisi di bawah. Kalau kita sadar, disitulah kesempatan bagaimana mestinya kita memahami peran diri kita dalam tim tersebut. Apa yang bisa kita kontribusikan ketika kita seakan pada posisi tersebut. Ini yang kita lupakan selama ini. Kita menganggap kalau nggak jadi pengurus, nggak jadi pimpinan, kita nggak punya peran apa-apa. Kita tidak tadi mengenal istilah memimpin ke atas tadi. Nah, itu kesalahan kita. Makanya kita
lambat sukses menjadi seorang pemimpin. Sementara pemimpin yang hebat itu ternyata adalah pemimpin yang diistilahkan tadi 360 derajat. Makanya kemarin Ustaz dalam perspektif kepemimpinan Islam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kitabnya kan kullukum, kalian semua adalah pemimpin. Padahal kalau mau secara faktual, kenyataan, kalian nggak jadi pengurus semua kan? Kita ini nggak jadi pengurus semua, apalagi sekampus ini nggak jadi pengurus semua. Nah ini yang kita belum memahaminya secara benar. Lebih dari itu kita juga belum mempraktekkannya dalam hidup kita. Sehingga yang ada itu kalau pada posisi di bawah, kita ini apatis saja, masa bodoh, tidak menunjukkan perannya. Saya harus bagaimana? Yang disalahkan selalu ke atas. Maksudnya yang dikritik itu pemimpin yang seolah-olah di atas saja. Padahal bisa jadi kesalahan itu ketika yang di posisi bawah ini tidak menjalankan perannya dengan benar, tidak memahami. Makanya kemarin kan Ustaz mengambil cuplikan ilustrasi dari cerita kepemimpinan Ali bin Abi Thalib pada zamannya. Dikritisi oleh rakyatnya, wahai Amirul Mukminin, dulu ketika Abu Bakar jadi Amirul Mukminin, pemimpin, situasi dalam negeri kira-kira aman, terkendali, makmur, sejahtera rakyatnya, keadilan dirasakan. Sekarang ini ketika Anda memimpin, wahai Amirul Mukminin, dalam negeri kacau, banyak pemberontakan kan? Sejarah di zaman Ali itu pemberontakan, demo tiap hari, berarti orang protes banyak tuh. Yang nyalakan pemimpin tuh banyak. Itu yang disampaikan oleh seseorang yang mewakili rakyatnya pada waktu itu. Maka dijawab oleh Ali. Kata Ali, dulu pada zaman Abu Bakar menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin, rakyatnya seperti saya kualitas. Tapi sekarang ketika saya dikukuhkan menjadi pemimpin kalian, rakyatnya kayak Anda, kayak seperti kamu. Itu artinya apa? Kualitas rakyat, orang-orang yang dipimpin itu perlu juga diperhatikan, perlu juga diingatkan, disadarkan peran-peran mereka. Makanya sekarang ada istilah namanya Al-Qaidul Murabbi, pemimpin yang ngomong, pemimpin yang mengedukasi rakyatnya. Jadi rakyat itu bukan hanya dipimpin begitu saja, bukan. Harus dicerdaskan, harus dikasih ilmu, harus dikasih keterampilan, harus dibina mental kerjanya sehingga dia jadi profesional, rakyat yang profesional. Lihat kayak di negeri kita, kalau kita membanding ke negara tetangga, ya, apalagi kalau lebih jauh lagi, kita kadang-kadang malu gitu ya. Kenapa? Karena kualitas orang-orang yang dipimpin ini tadi tidak dipikirkan, tidak diperhatikan dengan memberikan edukasi, diberi ilmu, diberi keterampilan, diberi arahan tentang mental kerja yang benar begini lu. Malah kadang ada pembodohan, biar rakyat bodoh. Kalau dia bodoh, kita memimpinnya katanya enak. Menurut dia gitu ya, bahasa Palembang, baca sekedap memimpin kalau rakyatnya mulia. Padahal ini berbahaya, ini ancaman buat kepemimpinan. Nah jadi ikhwatillah, ini sebagai pengantar ya, Ustaz pengen setelah ini kita coba follow up materi ini dalam diskusi terbuka antara kita yang barangkali ada yang sudah mulai mencoba membangun tim kerjanya di unitnya masing-masing.
atau kita yang ada di pesantren ini boleh membedah diri kita, sesuaikah kita dengan konsep pemikiran yang dilontarkan itu, yang kita sebut tadi memimpin 360 derajat. Benarkah kesamaan dalam konteks kepemimpinan baik di level bawah sampai level negara ini? Karena kita tidak jujur gitu, menempatkan dan memposisikan diri kita masing-masing, sehingga kita bisa memainkan peran dan fungsi kita secara benar. Semestinya konsep itu kalau di closing nanti ya, seperti yang diilustrasikan Rasulullah, kehidupan kita ini, kehidupan bersama kita seperti kapal besar di mana kita semuanya seperti penumpang. Posisi kita ada yang di depan, itu di kamar kaca, mungkin ber-AC, ya kan? Disitulah nakhodanya. Ada yang jurumudi barangkali di belakang dan lain-lain. Mulai ada yang di lantai dasar, lantai tengah, ya, atas di belakang. Semua mestinya itu tahu posisinya dan tadi bertanggung jawab, ya, ikut bertanggung jawab terhadap apa? Ya, terhadap pelayaran ini supaya sampai ke tujuan. Jangan ada yang cuek. Nah, kisahnya kan dalam cerita Rasul itu, ada yang butuh air lalu melubangi kapal. Dia butuh air, masuk akal. Cuman dia menempuh jalan pintas. Nah, lebih buruknya lagi kondisi ketika kanan kirinya tadi tidak memainkan peran apa itu? Peran memimpin ke kanan ke kiri dan memimpin ke atas. Sehingga dia buat masa bodoh aja udah terserah. Itu kan kapling dia mau bolongin ya, mau biarin. Gak ada rasa tanggung jawab kan. Mestinya kan dia ingetin, jangan. Itu berbahaya buat kita semua. Diingatkan juga perjalanan kita ini masih jauh. Kita bakal mati semua nih kalau kapal ini karam. Nah, peran-peran yang semacam itu tuh dirasakan kurang ketika kita berada dalam keadaan seperti itu. Makanya Rasul mengilustrasikan kehidupan sosial kemasyarakatan kita ini adalah seperti itu. Nah, itu yang sekarang ini lagi kita prihatin. Baik kapal besar namanya NKRI maupun kapal besar namanya apa aja ya, bisa Muhammadiyah, bisa NU, bisa partai-partai yang lain, itu kapal besar semuanya. Termasuk kita kapal besar namanya Raudatul Ulum. Mestinya tadi kita memahami peran diri kita masing-masing ketika kita berada dalam kapal ini. Jangan ada negatif thinking. Kalau kita negatif thinking ini jadinya nanti tidak kondusif, apalagi sukses, akan menjadi penghambat yang model begini. Mohon maaf, kemarin mungkin ada yang menyebut katanya memimpin seperti membelah bangku. Itu bukan memimpin itu, tapi ini politik ya, politik belah bangku. Jadi kalau belah bangku itu dengan tangan dan kaki nginjek bagian bawah dari bambu, tangan angkat bagian lain. Nah, ini istilah boleh dipakai tapi harus tepat. Dan tadi ini tendensius bisa jadi. Yang dimaksud ini siapa nih? Mestinya ini kita buat tadi kalau kita memahami kepemimpinan seperti yang diistilahkan 360 derajat tadi, itu lebih baik kita berkontribusi daripada kita selalu menyalahkan atau selalu curiga, selalu menuduh, memvonis. Lebih baik kita ikut sampai ada
di situ mungkin salah satu kiatnya melakukan yang tidak biasa dilakukan oleh yang lain. Nah, itu terobosan, ya. Melakukan terobosan yang tidak dilakukan oleh yang lain. Yang lain pada cuek semua, atau lain udah buntu akal, tapi dia hadir dengan yang luar biasa, yang memberikan solusi terhadap kebuntuan. Itu perannya ditunggu. Daripada kita tadi negatif sih, ambil peran. Kita tidak harus nunggu di komando. Kita tidak harus ragu kalau itu kebaikan. Apalagi kalau orientasinya jar majrur muta'alliq bil fulus, gitu kan. Saya dapat apa kalau saya ngambil peran begini? Nah, itu sudah merusak lagi. Akhirnya nggak ada peran di situ. Itu payahnya tidak. Nah, peran besar itu nggak mungkin dilakukan. Malah biasanya peran-peran besar itu lahir dari orang yang tidak nunggu itu. Jadi ibarat demi menyelamatkan kapal, dia mengambil peran yang istimewa, gitu kan? Yang tidak dilakukan oleh yang lain. Sekalipun nggak kelihatan oleh yang lain. Siapa yang merambai? Dan yang tahu kalau dia melakukan itu pada waktu malam, orang udah tidur semua nggak ada. Kalau dengar tuh dirambai. Yang kemarin itu sangat banyak orang. Ini nih yang perlu buat kita. Daripada kita sibuk seperti kita tadi dengan virus-virus yang nggak baik tadi, menyalahkan terus. Nah, buat jelas, ini sekedar pengantar aja dari Ustaz. Kita pengen diskusi materi ini karena ini penting untuk kebersamaan kita dalam tim kita paling tidak. Lebih kompleks lagi permasalahan yang ada di situ. Bagaimana menyelesaikannya? Bagaimana kita menjadi pemimpin yang 360 derajat? Silakan. Yang pertama, apa yang saya sampaikan itu semuanya benar, ya. Dan sampai kepada bagaimana kebenaran itu ditualisasikan, ya. Diterapkan seperti tadi pokoknya agama mengungkap kata-kata pemimpinan kontrol, ya. Itu Pak Kiai yang salah, bahwasanya di dalam kepemimpinan memperjuangkan kebaikan-kebaikan itu harus siap berkorban, kalau perlu nyawa. Jadi nggak cukup konsep berpikir aja, konsep berpikirnya Pak Sahal, Pak Azhar, kemudian yang lain itu udah bagus. Jadi mungkin kalau ke Indonesia konteksnya reformasi pendidikan agama, termasuk juga pengajaran bahasa. Gontor itu dikenal dengan mungkin tadi semangat reformasi pendidikan agama itu tadi. Ternyata kami di Gontor tidak seperti pesantren-pesantren lain. Ada istilah kita diberi kunci untuk membuka hazanah ilmu yang sangat luas. Kuncinya apa? Bahasa Arab. Itulah kunci ilmu syar'i. Bahasa Inggris itulah kunci ilmu sains. Di samping untuk komunikasi dan mau berbicara di forum internasional nggak mahir bahasa Arab, susah. Nah, ini terapan kepemimpinan. Jadi Pak Sahal, Pak Zari dan Zainuddin Fanani adiknya lagi. Padahal Pak Zainuddin Fanani itu tidak tinggal di Gontor, tapi tadi tahu dirinya sebagai salah satu dari Trimurti. Kepemimpinannya kan Trimurti, orang Ahmad Sahal, Zainuddin Fanani, Imam Zarkashi. Yang dua ada di Gontor, yang satu dulu sebut aja pegawai negeri, termasuk pernah tugas di Palembang. Temannya Pak Ustaz Kiai Rasid Siddiq di dinas sosial. Temannya Buya Hamka. Tadi saya katakan Zainuddin Fanani tidak tinggal di dalam, tapi tadi memainkan peran. Jadi yang mungkin tadi disebut memimpin ke samping ke atas. Kita juga butuh
Kali Ustaz Ferry ada peran alumni. Nah itu, kalau para alumni ini memimpin ke atas, ke samping, ini akan mempercepat sukses timnas. Supaya tadi memimpin ke atas. Jangan lupa memperdayakan mitra-mitra, sehingga kita tahu bersyukur dan tahu juga bagaimana mengislah mungkin banyak hal yang kita belum. Itu ya. Itu yang Ustaz bilang. Pemimpin itu harus berjiwa belajar. Jangan jadi pemimpin yang mustagnin. Kamu udah merasa cukup. Bahaya kalau merasa cukup itu seperti botol diisi air penuh. Kamu siram lagi pakai ember atau sederung lagi, satu tepmol lagi, nggak bakal masuk lagi karena dia udah penuh, rasa penuh. Padahal botol kecil harus dibuka diri kita seluas-luasnya. Nah ini bukan urusan konsep berpikir aja. Mungkin yang udah diterapkan orang itu kita ambil juga. Kalau dia positif, yang nggak baik dan jadikan cerminan supaya jangan terjadi di kampus kita. Ceritakan dalam kita. Mana yang mungkin dinilai dan dikesani orang positif, nah ini kita jaga. Mungkin yang negatif ada juga, nggak masalah juga. Itu yang menjadi PR kita untuk kita perbaiki. Ustaz Ferry barangkali mengangkat lagi uswah hasanah. Rasulullah itu dalam konteks kepemimpinan uswah hasanah, jangan lupa. Ya, jadi kalau kita ini kepengen sukses atas nama umat beliau, jangan dilupakan juga ya. Makanya kita pagi ini mungkin konteksnya adalah kalau ini pemikiran kepemimpinan ala Maxwell, katakanlah pada umumnya pemimpin-pemimpin dunia yang sukses. Karena banyak karya beliau, banyak. Nah itu Ustaz berani menyimpulkan semua pemikiran itu, teori itu mendekati sebenarnya. Bahkan kita harus menambahi lagi, melengkapi. Tapi di atas 50% itu sudah justru kita lupakan teori-teori yang disampaikan oleh Master. Nah, jadi kita kembali lagi kepada kepemimpinan Rasulullah, kepemimpinan generasi pertama, generasi emas itu, generasi emas. Karena nanti generasi kepemimpinan ini terakhir itu adalah kepemimpinan kata Rasulullah Malikun Abdul, generasi kepemimpinan ala raja-raja yang selalu gigit, itu nanti akhir zaman begitu. Nah ini nanti, jadi kita ngambil yang baiknya dulu pangkat, ya kepemimpinan ala nubuwah. Kiadat nubuwah itu terbaik guys, makanya jangan pernah kita ragukan. Dan Rasul itu mewariskan kepemimpinan itu kepada orang-orang yang dipimpinnya. Sudah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya. Nah generasi yang model beginilah yang kemarin bisa ceritakan pada waktu Umar menjadi pemimpin, yang menjadi visinya dia kepengen Masjid Nabawi ini penuh dengan kader-kader pemimpin seperti Abu Bakar, sementara yang lain visinya, mimpinya beda-beda ya. Nah padahal kalau dilihatnya Abu Bakar orangnya lembut, orangnya ini ya lebih hebat dari Umar yang badannya yang ditakuti mantan jawara ya. Lebih hebat dari Ali yang otaknya cerdas, lebih hebat dari Utsman yang pemodal ya. Jadi ini nih tampilannya. Kenapa? Karena memang Abu Bakar sejak dini masuk Islam dia sudah siko dengan Rasulullah. Dengan kesikuannya itulah mempermudah segala jalan untuk sukses ya. Termasuk ketika beliau menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW. Kalau kepengen tahu kira-kira kalau sekarang itu kan belum orang jadi kepala daerah, jadi presiden sekalipun itu menyampaikan visi misi. Nah itu Abu Bakar kalau mau tahu visi misinya baca pidato singkat pelantikan setelah dia dibayar. Kamu baca, kamu renungi kandungannya. Ini nggak panjang, setengah halaman, ya kalau itu. Tapi isinya masya Allah.
Dan kalau kita gambarkan ada pemimpin seperti itu hari ini dengan membawakan visi dan misi seperti itu, aman dengan masuk tadi memimpin, dia sudah mengingatkan memimpin ke atas yang diistilahkan oleh Maxwell, in ahsantu fa'inu wa in asa'tu fa'qawwimu. Itu kan ngajak rakyat yang dipimpinnya supaya memimpin ke atas. Dia sebagai top leader tidak merasa dia sebagai top leader, dia butuh dukungan dan kontribusi dari bawah, dari rakyat. Kalau aku melakukan kira-kira program-program yang baik, kegiatan-kegiatan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik, bantu saya. Kalau aku salah, maka tolong luruskan aku, ingatkan aku, bantu juga aku. Luar biasa, dalam itu. Lebih dari mesti diminta gitu. Ini diminta oleh Allah, mengingatkan penyebab kerusakan, kezaliman, ya kan? Bagaimana menggugah rakyatnya supaya berperan menghadapi aneka ragam kezaliman ini? Karena itulah sumber dari segala kerusakan. Jadi sebab akibat itu dari itu maksiat dan kezaliman. Yang kemarin kita bilang, kita jangan hanya sibuk mencari solusi, mestinya itu sibuk juga mencari penyebab, ya kan? Punya tiap keroknya kalau perlu tadi memang dicari juga. Nah, walaupun kita disodori juga, wah ini dulu punya kerok sepok, ya. Cuma jangan puas baik. Aku tahu kawannya kan istilahnya diistirahatin kawan dulu, ya. Nah, cuman tadi ini bagus, ini ada modal itu terus perang, proxy war, invasi pemikiran, harus waspada terus. Baik lagi ya, tadi itu digali banyak. Kita selebihnya dan latihan. Kita berada pada level apapun sekarang ini menjadi pemimpin, termasuk kalian semuanya pasti berumah tangga. Kalian tuh pemimpin kan? Di level ini pun juga harus berpikir bagaimana sukses menjadi pemimpin di level rumah tangga. Rasulullah juga sesuatu hasanah rumah tangga. Istilah kawan hari ini keluarga sama. Sumbernya adalah Rasulullah, para sahabatnya. Dan kalaupun juga ada figur-figur sukses pada masa ini, ya minimal kita pahami yang bersangkutan itu sudah berusaha ya untuk menjadi pemimpin yang kita tahu di awal mungkin berdirinya negara kita ini. Itu kan muncul pemimpin-pemimpin hebat sekelas Pak Prabowo, Pak Nasir, Pak Asma, ya, Pak Kaha, Ahmad Dahlan, Abdul Syekh, Hasim Asy'ari, ya, nah ini kita harus bersyukur kita masih punya stok dulu. Padahal itu sulit, kita di zaman kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Tapi kan justru tantangan itu melahirkan tokoh-tokoh hebat, tokoh yang siap menjadi pemimpin. Mereka juga orang yang idealis kayak kita, jangan kita bilang kita lebih hebat. Mereka berdiskusi, berdebat tentang dasar negara aja panjang lebar. Yang disertakan itu adalah ideologi masing-masing, akidahnya juga. Bukan itu Pancasila lahir ujuk-ujuk. Itu buah dari diskusi panjang, buah dari pemikiran pemimpin-pemimpin yang hebat itu tadi, termasuk jiwanya yang hebat, mau kompromi, nggak terus terbelah. Kalau dulu juga ada tiga, mungkin kita ini lalu negara Sumatera, negara Borneo, negara Jawa, tidak menikah tunggal ika. Persatuan Indonesia nggak ada selain itu. Alhamdulillah kita di kelompok agamis bertemu dengan kelompok nasionalis bisa. Kenapa nggak ini yang kita pertahankan sampai hari ini? Kalau Quran
kira-kira. Bayangkan. Nah, jadi ini jangan melupakan sejarah jas merah. Buat kita kan harus punya wawasan. Balik ya tadi, alhamdulillah ini semuanya saya anggap kesan nih, bagus. Tinggal lagi mungkin tadi silakan ya digali lagi, kalau perlu tuh buku beli, pimpinan unit beli, ada pustakaannya baca. Nyicil, malah bisa ada cicil aja terangkan di kertas 6 di WA, ini lakukan konsolidasi. Sedikit banyaknya nerapkan itu tadi sambil dikombinasikan dengan tadi yang kita sebut Allah kepemimpinan Rasulullah, Allah kepemimpinan para sahabat, Allah kepemimpinan orang-orang tua kita di negeri ini, ya kan? Sukses seperti itu. Ada yang berorganisasi sekali Muhammadiyah yang hebat, ngurusi rakyat yang atas nama tadi warga NU Muhammadiyah banyak juga. Jangan kita nafi saja, apalagi kita negatif thinking. Kita itu orang hebat semua. Dan mereka itu bukan siapa-siapa, seperguruan, seguru tunggal guru. Gurunya Ahmad Dahlan dengan gurunya Hasyim Asy'ari sama kan? Orang Madura. Siapa itu? Orang Minang juga. Ketika belajar di Ahmad Khotib, ya. Keluar lain, jangan nanti kamu dari sini. Ustaz yang Kiai Karim, Ustaz di Madinah, Kiai Karim ke Mekah, enak. Ustaz belajar formal, Kiai Karim belajar dengan kiai guru yang hebat, leluhurnya itu gurunya ulama-ulama besar kita di Indonesia. Sama aja, nggak pernah kami berselisih, berdebat ini. Dan kalau jelas, barangkali karena waktu ini menarik. Secara kemungkinan pekan depan nih kita lanjut lagi. Jadi ibarat fokus tuh ke sini nggak masalah, kan? Karena ini tadi dirasakan oleh kita semuanya, mungkin ini dekat untuk kita yang sedang tadi belajar menjadi seorang pemimpin. Dan demikian, Allah alam, terus berikan doa sesuatu yang